Dan titik balik hidupku adalah COVID-19. Di saat semua orang hancur, aku kena meningitis. Dan aku lumpuh. Dan tiba-tiba utang 1 miliar. Bayangin aku gak punya apa-apa. Mulai mencintai diri dan mengerti arti family. Tanpa pikir panjang, aku hubungin fertility hospital. Aku mau pendonornya yang punya kemiripan dengan pasanganku. Apakah dengan menjadi seorang ibu mengobati masa-masa kamu ketika besar tanpa Enggak sih, karena dia hadir bukan untuk jadi healer, tapi dia hadir untuk completely my life. Sekolah pilot, jadi sibuk lah gitu, kadang putus, kadang nyambung. Aku sibuk dengan duniaku, karir apa, dan titik balik hidupku adalah COVID-19. Wow, berarti ya 2020 ya? Iya benar. Sekitar 2020. Apa yang terjadi dengan Barbie Nova dengan segala hidup yang gemerlap, semua ada di media gitu kan, udah nyanyi udah, hosting udah, DJ juga. What happened during COVID? During COVID, di saat semua orang hancur karena COVID-19, aku kena meningitis. Oh my God. Dan aku lumpuh. Itu harus pergi ke IGD ngesot, literally yang jalan ngesot, dan pergi ke IGD sendirian karena udah gak punya siapa-siapa. COVID Pacar udah kan nggak ada, keluarga jauh ya berarti ya di Kalimantan gitu? sebenarnya keluarga ada di Jakarta, tapi balik lagi aku gak pernah pengen kasih beban ke mereka. Jadi aku gak mau ngasih tahu. Ditambah itu kan kita lagi karantina ya semua. Kalau bisa gak boleh keluar rumah gitu. Yaudah aku ke rumah sakit dan ternyata dokter bilang kamu positif meningitis. Jadi harus dirawat inap. Itu setiap 30 menit aku disuntikin painkiller. Karena ternyata kalau gak disuntikin painkiller, pembuluh darah di otak bisa pecah. Itu juga jadi salah satu alasan banyak pengidap meningitis yang bisa lewat. Menurut informasi dokternya gitu. Dan thanks God sama si dokternya. Dokternya itu memberi omongan tuh tidak kayak dokter kebanyakan ya, yang dia tuh santai, asik. Dokternya bagus deh gitu. Aku sehat dengan cepat, keluar dari rumah sakit, tapi kulit aku kayak ular. Kering semua gitu? Kering dan ganti total gitu. Itu udah mulai jalanin hidup dari nol karena keuangan nol ya. Iya karena berobat. Berapa lama itu? Kalau meningitisnya sendiri di rumah sakit sebenarnya cuma seminggu. Tapi bilnya ratusan juta. Itu sehat tuh mahal ya? Benar banget. Dari situ aku memulai hidup dari nol. Gak ada kerjaan. Benar, COVID kan juga semua berhenti ya. Enter TV, entertainment, job semuanya hilang gitu. Benar banget. Di situ aku jualan masker sama sanitizer. Sama kurma, aku inget banget tuh. 3 produk itu yang aku jual. Jualan, kumpulin modal, jualan, kumpulin modal. Terus ada temen bilang, kamu kan build sosial media dari dulu, kenapa gak dicoba aja jadi content creator? Gimana caranya? Aku bilang, aku gak ngerti. Coba kamu open UMKM, bantu mereka, support mereka dengan bikin video. Dari situ nanti jadi portofolio. Aku cobalah open UMKM ya, gak usah bayar, gak usah apa. Yang penting kirimin makanan dan minuman, aku review. Mulailah tuh berjalan dengan baik. Balik lagi tuh, aku mau ulang tahun. Aku tuh punya, jadi meningitis, lumpuh, dan tiba-tiba utang 1 miliar. Apa tuh? Karena rumah sakit 1M? Enggak juga rumah sakit, jadi banyak selama ini tuh ngebantuin teman, ngebantuin apapun, sampai ada data bocor. Oh. Dan bank gak mau tahu. Karena menurut mereka, yang harus menjaga data kita sendiri. Dan utang itu atas nama aku, jadi harus aku lunasin. Bayangin aku gak punya apa-apa, cuma punya mobil Lio yang udah hancur habis kebalik. Dijual laku 110 juta, ditipu orang lagi 20 jutanya. Wah, kalau bisa dibilang hidupnya lo apes nih. Iya Habis bener. jatuh ketimpa tangga. Habis jatuh ketimpa tangga. Gimana cara ngelunasin 1M ketika pendapatan gak ada gitu, tabungan gak ada? Itu aku lagi deket sama temen, satu keluarga. Nah ini titik balik aku mulai mencintai diri dan mengerti arti family. Si temen aku bilang gini,
Kan udah gak punya tempat tinggal, numpang di rumah aku aja yuk gak apa-apa. Mama papa aku aman kok, gak akan rese. Tapi karena selama ini aku dihadapkan dengan situasi yang sering ditanya ini, tanya itu, jadi khawatir kan. Tapi aku amazed, aku tinggal di rumahnya hampir 1 bulan. Mama papanya tidak pernah tanya apapun, pertanyaan yang keluar selalu, gimana kak? Plan apa hari ini? Kak makan apa? Setiap hari Minggu ibadah, dan setiap hari Minggu adalah hari keluarga yang kita makan di luar. Dan aku dilibatkan. Rasa percaya diri itu tumbuh, pelan-pelan aku bilang aku punya utang, gimana? Aku ingat pesan ibu sama bapaknya cuma bilang, mereka manggilnya mamam dan papap. Mereka cuma bilang, Tuhan itu tidak suka orang yang berpegang keras dengan dunia. Serahkan semuanya. Jangan berpegang dengan harta. Jangan berpegang dengan cinta dunia. Serahkan sama Tuhan, percayain. Itu aku keras, gak mau jual mobilku tadinya. Udah mau ulang tahun lagi kan. Karena kan tadinya biasanya kalau ulang tahun pergi ke puncak, jalan-jalan naik mobil gitu. Kalau gak punya mobil naik apa? Akhirnya jual tuh mobil. Temen aku dengan sabarnya bawa aku naik motor kemana-mana untuk kerja. Kita naik motor, inget banget tuh. Dari Bekasi, Harapan Indah, ke Jakarta Selatan untuk kerja. Yang bayarannya 150.000, 200.000, jalanin. Jalanin, mobil jual, kena tipu, jalanin aja, ikhlas. Tanggal 28 November 2001 apa 2002 kayaknya ya. 2022? Iya 2022 kayaknya, aku lupa tepatnya. Itu kayak, apa ya, amazing lah. Tiba-tiba aku dapat kontrak 3 miliar cash. Wow. Wah itu berarti emang afirmasi positif kamu ya. Dan dukungan sih, lingkungan bener banget. Lingkungan itu berpengaruh untuk hidup kita. Kita bermain sama orang penjual parfum, kita akan wangi. Main sama tukang sampah ya kita akan bawa sampah. Istilahnya kan gitu. Itu aku tanpa mikir panjang, lunasin semua utang, beli mobil cash. Lebih bagus dari mobil yang kemarin. Oh gitu ya. I think that's the art of letting go ya. Kalau kita akhirnya melepaskan sesuatu yang berat buat kita, tapi justru akan dapat yang lebih besar yang memang what we deserve gitu ya. Benar banget. Wow. Wah itu padahal lagi hopeless banget ya. Maksudnya gimana caranya gitu ya dengan situasi seperti itu lagi COVID, sulitnya kayak gimana, ada utang juga untuk bertahan hidup sulit juga, sakit juga kondisinya, ternyata ada miracle di situ ya. Benar banget. Itu di tahun 2022. Terus setelah itu hidup seems good dan itu pelan-pelan membaik. Aku menjalankan hobiku kembali, volunteering, jalan-jalan. Sampailah di 2023. Balik lagi 2022 akhir aku dapat offering kuliah di Italia. Oh nice. Aku galau nih. Dapat offering lagi di Spain. Akhirnya aku pilih yang Spain. Karena yang Spain keinginanku lah gitu. Business management, dermatologi gitu. Kalau yang di Italia kan cuma musik lagi, kembali ke musik gitu. Kayaknya udah bukan waktunya lah karena ya sembari yang COVID itu tadi kan itu naik turun hidup kayaknya bukan duniaku nih entertain gitu. Akhirnya 2023 akhir aku memutuskan untuk release everything. Mobil yang aku beli itu aku jual lagi karena aku tidak mau meninggalkan apapun di Indonesia. Aku pengen start from zero untuk punya kehidupan lain di Eropa gitu. Dan cowokku yang 10 tahun itu aku tanya, apa nih plan kita? Seperti apa nih ke depannya? Kita udah 10 tahun loh gitu. Nantilah, gampang. Oke, aku berangkat ke Eropa, kita masih komunikasi lumayan intens tapi tidak intens, kayak seminggu sekali chatting, karena udah tua kali ya kita ya. Udah 10 tahun mungkin ya, udah saling mengerti juga. Jadi gak perlu komunikasi yang gimana-gimana. Tapi ada satu lagi yang excite. Aku diingatkan kembali dengan mantanku. Tiba-tiba salah satu bank di Eropa menghubungi aku. Mantanku meninggalkan warisan. Oh ya? Wow, aku sampai dapat goosebumps loh. Cerita hidupnya benar-benar ini ya. Kayak yang unbelievable. Kenapa itu duit
nggak aku tahu waktu aku punya utang. Mhm mhm. Tapi aku mikir kayak yang, oh ya ini udah Udah jalan, jalan ya, betul. udah jalan semuanya. Terus aku yang baca surat yang dia tinggalin, dia cuma bilang kalau kamu mau lanjutkan mimpi kita, tapi kalau kamu punya pasangan, pakai uang ini untuk kebahagiaan hidupmu dengan pasanganmu. Wow. What a wise letter ya. Tanpa pikir panjang, aku hubungin bank sperma yang kita pernah komunikasi dan fertility hospital. Aku bilang, aku mau bayi tabung, tapi aku mau pendonornya yang punya kemiripan dengan pasanganku. Ada nggak? Gitu. Oke. Nunggu, aku sambil hormon, cek kesehatan, cek rahim. Karena ternyata kan aku punya 10 mayom, itu nggak gampang untuk punya anak. Jadi harus hormon, muka tiba-tiba breakout. Pasti ya namanya terapi hormon ya. Hancur banget semuanya. Dan akhirnya si bank bilang, kita punya yang 99% mirip sama almarhum. Cuma dia kecampur Eropa. Orang Thailand juga. So aku bilang, aku mau lihat fotonya, aku mau lihat ini. Ini filenya dan kita belum rilis di web. Kamu bisa buka filenya, ambil VIP. Jadi aku ambil ya semuanya serba top gitu ya kan. Aku klik fotonya waktu zaman kecil beda lah, dia bule banget gitu. Tapi ada beberapa angle yang Mirip. mirip ya. Dan aku mengingat lagi doaku selama bertahun-tahun setelah aku tahu dia meninggal. Tuhan, kalau ada kesempatan dia reinkarnasi, biarkan dia reinkarnasi jadi laki-laki. Kasih dia kesempatan untuk jadi pasanganku. Tapi kalaupun dia hidup tidak mengenaliku, biarkan aku yang kenalin dia. Wow. Dan udah doa itu berjalan gitu aja. Aku coba jalanin prosedur. Dokternya bilang 10 bulan harusnya baru bisa kita jalanin prosedur. Tapi kalau kamu paksakan ini, mungkin akan ada banyak side effect. Gak apa-apa dok, coba aja. Aku takutnya kalau kelamaan badanku udah gak bisa nanggung kehamilan gitu. Karena kan tahun depannya aku udah 39 gitu. Aku coba, akhirnya positif. Oh, congratulations. Thank you. Tapi ya wow, ternyata hamil anak laki-laki itu sangat amazing. Aku inget banget itu aku hamil summer. Aku pakai jaket winter. Oh ya badan gak Dan itu kan posisinya aku kerja juga ya di salah satu perusahaan di Eropa. Itu manajer aku setiap jadi seminggu sekali itu kita ada review kerjaan. Setiap aku datang ke kantornya dia selalu bilang, Barbie, it's a summer. That's jacket for the winter. Why? You know, I'm sick. No, it's a baby boy. That's why you shivering. Udah tahu berarti ya ini akan baby boy gitu. Iya, jadi kebetulan di minggu ke-10 aku NIPT. NIPT ya, cek ya buat gendernya. Gendernya cewek. Oh, awalnya cewek. Wow, bukannya itu akurasinya tinggi ya? Terus aku cek lagi kedua kali. Gendernya cowok. Bisa berubah ya. Dan si ini nih ya, si ibu ini masihlah menjadi manusia yang trust issue. Oh ya? Pergi ke Perancis. Cek lagi. Cek. Aman. Pergi lagi ke aku terakhir Venice. Aku cek di Venice. Aman gitu. Akhirnya di minggu ke-16 aku cek balik ke dokter, tapi cari di rumah sakit yang sama tapi dokter yang beda. Dokternya ngomong gini. What your doctor told you? He just told me the baby is good. I know. What he told you? He told me the baby is good. Bingung kan? Bikin panik ya sebenarnya. Terus akhirnya si dokter bilang, do you know that the baby twin? Beneran? Yes. Wow. Tapi di USG gitu Gak kelihatan. Karena ternyata twin itu harusnya kanan kiri. Tapi dia depan belakang Depan belakang. Yang belakang kalau tumbuh kemungkinan, apa ya dokternya bilang, kemungkinan kembar siam. Tapi karena dia tidak berkembang,
Kalau aku paksakan bisa makan si bayiku yang ini Mm-mm. atau ya jatuh sendiri ke Iya. hoki-hokinya lah gitu. Mm-mm. Saya dokternya bilang terminate the others. Oh, the others. Terminate-nya juga menurut aku simple Mm. dan gak sakit gitu. Cuma mental pasti berantakan. Karena aku baru tahu dan aku harus kehilangan hari itu juga. Dan hari itu juga aku dapat bullying di perusahaanku. Oh my God, what a tough life. Apa? Bullying apa? Jadi mereka kurang terima Mm. kolega di kantor. Aku hamil dan aku sering terlambat ke kantor. Mm. Dan perempuan hamil tuh kan kalau di kantorku cuma boleh kerja 6 jam. Mm-mm. Tapi gaji kami sama. Itu yang menurut mereka gak Gak terima adil gitu. gitu buat mereka. Padahal udah ada terms-nya. Ada rules-nya Mm-mm. dari negara juga. Mm. Dan manajerku bilang kalau kalian gak terima, hamil juga. Sama kan? Karena gak gampang loh, ya kan? Every pregnancy is different. Itu aku masih ingat banget. Salah satu kolega aku buka pintu, dia cuma teriak dengan umpatan kasar yang gitu. Dari mana sih lo? Egois banget lo yang hamil, gue yang kesusahan. Gitu. Itu Wah, aku yang kebayang lagi hamil ya. aku cuma mau ngomong, gue habis kehilangan satu bayi gue. Tapi aku gak ngomong apa-apa, aku cuma diem. Aku leave group. Aku leave semuanya. Aku cut off mereka. No one, no longer be someone that know myself, my life. Gak ada yang tahu hidupku lagi. Aku cut off, gak ngobrol, gak apapun. Ya ketemu di kantor, ya only kerjaan gitu. Mulai dari situ aku coba jalanin kehamilanku dengan bahagia. Dengan banyak harapan lah ya. Anakku bisa jadi Romanian karena kan aku kebetulan hamil di Romania gitu. Karena ada salah satu yang bikin aku khawatir sebenarnya. Aku harus melahirkan di mana nih? Romania apa di Indonesia ya? Aku sendirian. Pasti rasa itu ada kan, ketakutan itu. Tapi nggak tahu apa yang bikin aku tuh semakin kuat. Dan selama hamil aku keep traveling. Wow, so strong. Keep traveling sampai di kehamilan 8 bulan. Aku pindah rumah karena kan di perusahaanku itu sebenarnya dapat akomodasi. Tapi kalau sudah mau melahirkan atau habis melahirkan harus keluar rumah. Aku pikir kalau habis melahirkan repot kan bawa anak. Mumpung nih anak masih di perut, aku pindah. Pindah sendiri gitu, Pindah pindahan. sendirian dengan 8 bulan. Astaga. Renovasi apapun sendirian. Tapi puji Tuhannya landlordku baik. Wow, Dia selalu bantu. ada loh, iya. Dia bantu angkat ini, angkat itu. Dan dia bilang gak usah beli apa-apa, aku yang bikinin lemari bayi apapun. Karena ternyata dia builder. Oh, wow, selalu ada ya orang baik ya di sekeliling kamu. Bener. Akhirnya aku jalanin pindahan rumah. Terus liburan lagi baby moon terakhir ke Chamonix. Pakai bikini di salju. Wow. Salah satu mimpi. Padahal pakai AI bisa ya bikin foto sekarang. Tapi karena aku nggak tahu ya, aku pernah bermimpi yang kalau aku hamil aku harus banget foto dalam salju. Oh gitu ya, pakai bikini lagi pakai bikini gitu. Dan puji Tuhannya pas hamil besar lagi winter gitu ya. Coba kalau summer. Padahal pas lagi summer aja udah kedinginan tuh ya pakai jaket. Tapi ada aja obsesinya ibu satu ini ya. Sampai akhirnya ya datanglah momen mau melahirkan. Mengumumkan sebenarnya. Karena gak ada yang tahu. Followers aku tuh sebenarnya udah sering lihat aku posting hamil. Banyak yang tanya, kok hamil gak ada foto pernikahan? Netizen ya, kepo aja. Ini semuanya teman-teman atau followers di Indonesia gitu? Followers mostly Indonesia. Akhirnya disitulah momen aku sampaikan the truth story. Butuh waktu 8 bulan, 24 minggu ya? 8 bulan kalau gak salah ya. Butuh waktu 8 bulan untuk pakai sound ini. I'm 24 weeks now. 32 weeks. Ya, mungkin gitu ya, 34 weeks. Yang pokoknya si artis lah ya pakai punya suara itu, aku pakai itu. Dan itu aku tulis, butuh waktu 8 bulan untuk bikin video ini dan butuh waktu 14 tahun untuk menerima donor sperma. Langsung ya, kayaknya aku lihat videonya deh. Itu pertama kali lihat sosok Barbie Nova tuh dari story itu, dari reels itu. Ya aku bilang aduh, karena aku juga ibu kan, jadi aku ngerasa itu tuh gak gampang. Kita punya pasangan aja maksudnya tetap aja kita struggling with our own mood, untuk physically juga gitu. Apalagi sosok
kamu yang memilih untuk menjadi single mom gitu ya. Oh ini ada suaranya nih, Louis ya. Kita panggil aja ya, kita bawain Boleh. sekalian ya. Ini baby Louis, gimana nih kita lanjutkan? Ini nih yang buat Gonjang kuat ganjing. ya. Ya, jadi habis aku posting itu, bisa dibilang hampir 75% kontra, 25% pro. Karena ya menurut mereka ya semua perempuan boleh punya alasan untuk memiliki anak. Tapi banyak menurut 75%-nya tidak sesuai dengan culture, tidak sesuai dengan agama, dan apalagi kita Asia gitu. Norma-norma lah gitu. Karena memiliki anak harus punya ayah dan ibu. Itu alasan mereka. Aku keep keep close my eyes from that judgmental lah gitu. Tutup telinga, tutup mata, sampailah momen dia lahir aku pergi ke rumah sakit sendirian gitu. Kan sebelumnya aku disumpah-sumpahin sama orang juga ya. Keluarga gimana? Pada tahu nggak sih tentang pilihan kamu ini? Keluarga tahu dan waktu banyak hujatan keluargaku cuma bilang, hidupmu pilihanmu, kamu gak perlu dengerin omongan orang. Bahagia aja gitu. Dan yang paling aku pegang adalah kakakku. Apapun kakakku tidak mengiyakan, tapi tidak juga mentidakkan. Tapi dia selalu ada di mana aku gitu loh. Itu yang bikin aku semakin kuat. Ya. Aku lihat selucu ini ya, udah pasti sangat menguatkan maminya. Terus kalau dibilang kan kamu lahir tanpa sosok seorang ibu dan sekarang kamu menjadi seorang ibu. Apakah dengan menjadi seorang ibu mengobati masa-masa kamu ketika besar tanpa sosok ibu? Mungkin kalau dibilang mengobati, enggak sih. Karena dia hadir bukan untuk jadi healer. Tapi dia hadir untuk completely my life. Oh, that's so beautiful. Maybe one last thing. Mungkin apa sih pesan yang kamu mau sampaikan untuk perempuan di luar sana? Kamu kan juga sangat care dan juga banyak melakukan voluntary juga untuk kegiatan perempuan. If they're doing something that against what other people think, so what will you say to them? Buat semua para perempuan, kalau kalian punya sesuatu yang berbeda dari orang lain, biarkan perbedaan itu menjadi kaki untuk diri kalian. Kalian gak perlu dengerin omongan orang. Wow, clap hand for mommy. Thank you, Barbie Nova. Sama-sama. You're the real superhero. You're stronger than any superhero story that I ever heard. You're a strong mom. You're a wonderful woman, and all your journey is really inspire everyone's heart. So keep being yourself and never listen to other people, and then just believe in your dreams and your obsession. You're such a nice person. Thank you. Yeah, I hope that you will always have a joy with this little boy. Yeah. Pasti dia bakal happy banget sih dengan sosok seorang ibu yang sekuat kamu. Thank you so much for being here. Sama-sama. Tuh, say bye-bye. Bye-bye. Kan tuh sih ya. Hei do.